Sahabat jempol dimanapun Anda berada, salam sejahtera, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu untuk membahas beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Barangkali harus saya batasi supaya nanti tidak muncul resistensi yang dikira nanti saya ngomong karena kepentingan politik. Saya kira tidak sedang itu, karenanya saya batasi tidak bicara soal yang berbahaya, bersinggungan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Apa yang sedang kita ingin bahas? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa kopinya dulu, ya. Sambal pedas betul sambalnya. Begini sahabat jempol semuanya, kemarin saya mendengar pidato terakhir, pesan terakhir Dr. Haji Faidah MMR hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Beliau kan menyerahkan jabatannya kepada PLH Bupati Jember yang ditunjuk oleh Gubernur Hadi Sulistyo. Karena masa jabatan Dr. Faidah memang sudah berakhir sesuai dengan aturan, masa periode jabatannya sudah berakhir. Pidatonya luar biasa, sambutan terakhirnya luar biasa. Saya kira sesuatu yang menakjubkan. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak manakala dalam menjalankan kewajibannya sebagai Bupati Jember ada kesalahan, dia minta maaf. Sekaligus mengucapkan terima kasih. Dua kata yang menurut saya luar biasa ini. Dua kata yang magis menurut saya. Dan susah mendengar kata-kata itu. Terima kasih kepada semua yang telah membantu beliau dalam menjalankan tugasnya. Catatan pentingnya adalah ketika Bunda Faidah ini begitu arif kelihatannya dalam sambutan itu, ya, di samping minta maaf, berterima kasih, kemudian dia juga mengatakan menitipkan Jember, terutama kepada PLH Bupati Jember Pak Hadi Sulistyo agar bisa menuntaskan berbagai macam permasalahan yang terjadi di kawasan. Termasuk juga beliau juga berpesan supaya tidak menjadikan konflik pilkada sebagai konflik yang akan menghambat seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan di Kabupaten Jember. Ini luar biasa menurut saya. Tetapi ada fakta yang menarik di situ. Sebenarnya saya sudah nggak tertarik untuk membahas kepemimpinan di Kabupaten Jember karena memang gesekan politiknya terlalu tajam. Tetapi saya ingin menggeret kepada keseriusan pemerintah pusat. Dalam hal ini lebih khusus lagi Kementerian Dalam Negeri. Jadi mohon maaf Pak Tito Karnavian, ini barangkali tidak nyaman didengarkan, tetapi kalau misalnya nanti toh terdengar sekalipun, mudah-mudahan ini dianggap sebagai masukan. Jangan sampai di wilayah kabupaten lain di seluruh Indonesia ini terjadi seperti yang terjadi di Jember. Itu akan membuat presiden buruk bagi otorita Kementerian Dalam Negeri. Faktanya yang terjadi di Jember, sahabat jempol semuanya, selama 4 tahun kepemimpinan Bunda Faidah ini, itu yang terjadi adalah seolah-olah Kabupaten Jember ini menjadi kabupaten yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang menurut pendapat saya. Mungkin pendapat sahabat jempol juga berbeda, boleh saja, ya toh? Tapi saya tidak ingin membahas ini dalam konteks regulasi atau peraturan perundangan atau yang berkaitan dengan bahasa-bahasa hukum yang terlalu teknis, karena tentu saja kelemahan saya di sana, saya tidak menguasai. Saya ingin membahas dari sisi lain, tinjauannya dari sisi lain yang lebih mudah dipahami saja. Artinya begini, sebagai orang awam tentu kita menyayangkan, gitu ya.
Menyayangkan, kenapa? Ada ketidakseriusan pemerintah pusat dalam menangani problem-problem di Kabupaten Jember. Selama 4 tahun, bahkan setelah Mufaidah lengser sekalipun, seolah-olah Jember ini terbiarkan menjadi sangat liar, gitu. Tetapi mungkin punya tafsir yang berbeda ya, karena mungkin konstitusi dan aturan yang ada soal ya ini imbas dari otonomi daerah atau apa, yang di dalamnya ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku pengambil kebijakan, itu bisa jadi. Gitu. Itu yang juga jadi perhatian kita bersama. Terbiarkannya di mana? Begini, Bunda Faidah ini selama periode 4 tahun ini kan sudah membangun konflik bersama anggota DPRD Kabupaten Jember. DPRD ya secara kelembagaan, karena pemerintahan daerah itu kan 2, eksekutif dan legislatif. Selama pemerintahan 4 tahun itu, eksekutif dan legislatif tidak pernah harmonis. Ya, ini bahasanya Bunda Faidah sendiri bengkerengan terus, gitu ya, sampai terjadi. Lebih fokus lagi supaya tidak terlalu berlarut-larut. Di tahun 2019 terjadi yang namanya rekomendasi Komisi ASN karena kebijakan Bu Faidah tentang penataan tata kelola birokrasi di pemerintahan Kabupaten Jember. Dampak rekomendasi itu akibatnya Kabupaten Jember tidak memiliki kesempatan untuk merekrut CPNS. Ribuan warga Jember tidak memiliki kesempatan. Selanjutnya, akhirnya Pak DPRD menggunakan hak interpelasinya. Berikut terus hak interpelasi digelar, kemudian terjadi hak angket, kemudian terjadi hak menyatakan pendapat, dan itu kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung. Hasilnya menjelang 1 hari pelaksanaan pilkada di tahun 2020 itu Mahkamah Agung ternyata menolak AMP. Makin muncul persepsi publik bahwa pemerintah pusat tidak serius. Sementara ini DPRD Kabupaten Jember memandang bahwa ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Saya bilang tanda kutip ya, di garis bawahi, maksudnya tidak dalam konteks suka tidak suka, like and dislike, tetapi dalam konteks memperbaiki supaya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena sejak tahun 2017 hampir saja nggak punya APBD. Jadi pertengkaran itu sudah terjadi. 2017 kira-kira bulan Januari itu DPRD Jember sudah menggelar hak interpelasi. Terjadi pertengkaran itu. Hampir saja Kabupaten Jember tidak punya APBD. Terus 2018, 2019, 2020 sampai terjadi pilkada ulang, pilkada lagi maksudnya. Dari tahun ke tahun itulah Jember ini berkonflik terus dengan persoalan-persoalan APBD. Kenapa? Karena sesungguhnya ada persoalan kan di mana APBD itu harus dibahas oleh bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif. Faktanya itu tidak pernah terbahas secara baik. Artinya memang ada komunikasi yang tidak harmonis. Terus kemudian kembali lagi kepada persoalan rekomendasi ASN yang kemudian menimbulkan rekomendasi juga dari Kemendagri juga menyarankan kepada Bupati Faidah agar segera mengembalikan ASN kepada posisi tahun 2016 seperti bulan Januari tahun 2016. Itu pun tidak dilakukan. Sampai teguran gubernur sedemikian rupa. Jadi surat menyurat ini konteksnya, jadi fokus lagi, konteksnya yang ingin saya katakan adalah surat menyurat ini seperti pingpong dari KSN, Mendagri, gubernur ke DPRD Kabupaten Jember, balik lagi gubernur ke Mendagri lagi, begitu terus muter, gitu ya. Di tahun 2020 pada saat Pilkada Kabupaten Jember bersamaan dengan seluruh Indonesia pilkada serentak, Bunda Faidah ini kan cuti kampanye, kemudian diganti oleh JMK, itu ya, Wakil Bupati Kabupaten Jember, jadi Kiai Haji Abdul Mukid Arif. Pada saat yang mungkin menjabat sebagai PJ Bupati, ya toh, menggantikan Bunda Faidah selama masa cuti kampanye, yang mungkin menjalankan rekomendasi itu.
menjalankan rekomendasi ke ASN itu, menjalankan rekomendasi ke Mendagri, menjalankan rekomendasi gubernur. Begitu dijalankan, dikembalikan seluruh KSOTK itu seperti saran pusat dan provinsi sebanyak kira-kira 600, tapi yang sempat dijalankan sekitar 300-an lebih. Begitu kira-kira sudah diposisikan semua seperti yang disarankan atau direkomendasikan. Kemudian seolah-olah semua menjadi baik, tetapi begitu setelah cuti selesai, jadi masa cuti kampanye selesai, Bunda Faidah kembali menjadi bupati. Nah, ini menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ternyata yang dilakukan oleh wakil Bupati Jember dianggap tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bupati Jember, dalam hal ini Dr. Faidah. Begitu akhirnya. Kembali lagi, kemudian Bunda Faidah melakukan reaksi yang luar biasa, mem-PLT-kan seluruh camat di Kabupaten Jember, mem-PLT-kan seluruh kepala dinas, bahkan sekdanya pun sampai ada 3. Ada Mirvano, Insinyur Mirvano, ada Pak Edi Budi Susilo, ada Pak Ahmad Imam Fauzi sebagai PLH. Kalau Pak Budi sebagai PLT, Pak Ahmad Imam Fauzi sebagai PLH. Ini tidak tahu ini yang terjadi, apa yang terjadi dengan Jember ini. Kemudian Pak Mirvano ini posisinya definitif atau dipecat, tidak jelas. Tapi fakta yang terjadi berarti ada 3 sekda di Kabupaten Jember. Dan sampai detik ini, sampai detik di mana jabatan Faidah diserahkan kepada Pak Hadi Sulistyo, posisi ini tidak jelas. Akhirnya apa? Timbullah yang namanya kondisi birokrasi yang carut marut, gak karu-karuan. Tampaknya Pak Imam Fauzi ini bertahan. Dia menganggap dirinya yang paling sah sebagai PLH Sekda. Bahkan banyak ini ya beredar screenshot di WA, di WhatsApp group, di mana ada perintah dari tanda kutip oknum, manakala nanti katanya diundang oleh PLH Bupati yakni Pak Hadi Sulistyo untuk melaksanakan rapat-rapat di Pemkab Jember, itu dilarang datang kalau yang mengundang bukan sekretaris daerah definitif. Maksud sekretaris daerah definitif ini di kubunya Ahmad Imam Fauzi, yang definitif itu maksudnya Pak Imam Fauzi. Terus dari kubunya Pak Mirvano, yang definitif itu Pak Mirvano. Dulu yang mana terus? Hal ini sudah saya tanyakan kepada PLT ya, PLH atau PLT nih, Bupati Jember Pak Hadi Sulistyo lewat WhatsApp terkait dengan ini. Saya tanya lewat WhatsApp, itu sekretaris daerah mana yang akan Bapak gunakan? Itu Pak Mirvano, Pak Edi Budi Sulistyo, Pak Edi Budi Susilo, apakah Pak Ahmad Imam Fauzi? Beliau menjawab, itu ranah dari Bupati terpilih yakni Pak Hendi Siswanto dan Wakil Bupati yakni Gus Widyo, kata beliau. Nah, ini susah dipahami sebetulnya jawabannya. Kenapa? Karena faktanya yang terjadi akhirnya apa? Akhirnya membingungkan. Jadi mulai tanggal 17 Februari hari Rabu tahun 2021 pukul 10 sejak diserahkan memori jabatan dari Bunda Faidah kepada Pak Hadi Sulistyo sampai menjelang dilantik kembali, kira-kira rentang waktunya 10 harian lah katanya sih. Mudah-mudahan segera ini dilantik ini Pak Hendi dan Gus Wirjon. Kan ada waktu jeda 10 hari. Selama masa rentang waktu 10 hari ini kira-kira ya, mudah-mudahan saya tidak keliru gitu. Kira-kira selama jeda 10 hari ya, masih carut-marut lagi. Tapi garis besarnya adalah konflik ini saya kira tidak akan selesai. Kenapa? Karena ternyata kepemimpinan Bunda Faidah menyisakan banyak persoalan. Paling fokus terutama kepada penataan birokrasi, di mana di situ tidak ada ketegasan siapa sebetulnya yang mau didefinitifkan, misalnya dalam konteks ini adalah sekda.
Ini kan berbahaya bagi kondusivitas pemerintahan daerah, gitu ya, berbahaya. Dan seolah-olah ini memasang ranjau. Jadi kepemimpinan Bunda Faida ini seolah-olah memasang ranjau bagi hadirnya kepemimpinan baru, yakni Pak Hendy Siswanto dan Gus Wirjo. Begitu kira-kira. Nah, ini yang kita sangat prihatinkan. Sementara persoalan-persoalan yang sudah sedemikian rupa blunder ini di Kabupaten Jember terjadi sudah 4 tahun. Masa pemerintah pusat tidak mendengar? Mendengar, kenapa mendengar? Karena di statement ada statement Irjen, statement beberapa Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, ada itu, ada surat menyurat, ada fakta-fakta yang cukup bahwa Kementerian Dalam Negeri mengerti persoalan yang terjadi di Jember, tetapi dengan sengaja terbiarkan. Begitu kira-kira, sahabat jempol. Saya kira apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan menjadi bagian dari kita, kajian bagi kita semua untuk kita bisa jadikan pelajaran bagi kita dalam rangka memperbaiki ke depan. Semoga gitu ya. Saya kira cukup itu. Sekali lagi saya ingin himbau sebagai masyarakat Jember, tolonglah rakyat Jember ini jangan dijadikan kambing congek, gitu. Jangan dijadikan kambing congek yang dicekoi dengan pertempuran, gitu. Pertempuran para elit yang ujung-ujungnya mengorbankan rakyat hanya untuk melindungi seseorang dan oknum tertentu, mengorbankan jutaan rakyat Jember. Itu yang saya ingin himbau supaya mudah-mudahan didengar. Mohon kepada para pemimpin untuk benar-benar berpikir untuk kepentingan rakyat, tidak pada kepentingan oknum-oknum dan kepentingan politik tertentu. Sahabat jempol, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mana ada kesalahan kata. Kemudian terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa jempol, subscribe, dan komen serta bagikan channel ini supaya kita bisa terus berbagi. Salam jempol, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.